Pateners, apa kabar? Balik lagi di acara Paten bersama saya Kemal. Satu-satunya acara yang ada di muka bumi ini yang akan memberikan inspirasi untuk entrepreneur atau pebisnis atau pengusaha muda. Inspirasi ada di sini, ide ada di sini. Modal nggak ada ya, tapi info tentang modal bisa ada di sini. Pokoknya ini benar-benar untuk semua teman-teman yang pengen menjadi pengusaha atau menjalankan satu UMKM. Oke, langsung kita mulai yuk bersama saya Kemal. Ada apa aja di episode kali ini? UMKM yang pertama yang akan kita bahas untuk hari ini di Pateners adalah sarung. Ternyata ada juga nih UMKM yang masih melirik bahwa bisnis sarung ini masih menjanjikan. Akhirnya dia bikin sarung kekinian. Sekarang kita unboxing guys. Oke, belakangnya dulu lihat tuh. Tuh, jadi kalau misalnya mau ngasih buat orang ada tulisannya tuh our best friend. Buat siapa bisa ditulisin gitu ya. Oke, kita buka ya. Kayak apa sih ini sarungnya? Wah, oh di dalamnya ada wrap lagi. Coba kita lihat ya. Ini visi misi dari brand ini atau UMKM ini adalah balik lagi ya. Memajukan budaya sarung. Kita simak ceritanya bersama-sama. Ini dia. Kita bikin sarung tuh karena kita ngelihat market di mana kelas menengah muslim di Indonesia itu lagi meningkat tinggi banget. Dan mereka tuh butuh produk-produk inovatif dan kreatif juga. Dan kita lihat bahwa sarung salah satu produk yang saat ini belum pernah ada inovasinya. Dan dari situlah sarung gue mencoba melakukan inovasi di fashion sarung. Kita sadar bahwa yang namanya bisnis itu harus gotong royong dan tolong menolong. Nah, kita tuh terbuka banget untuk kolaborasi sama semua pihak. Bahkan kalau di kita nih penjahit, kita pakai memperdayakan tetangga-tetangga orang sekitar yang memang bisa jahit. Ya, jadi ini produk kita, ini kayak misalnya salah satu sarung yang kita terinspirasi dari anime Tokyo Revengers. Terus juga ada sarung-sarung yang kolaborasi hasil orang. Ini jadi kayak desain-desain dari teman-teman yang suka desain. Dia bisa bikin dan cetak di kita. Enaknya di sini kita juga bisa custom. Jadi dalam artian orang mau bikin cuma satu itu bisa kita sediain. Bisa dari desainnya dia atau nggak desain dari kita. Penjualan di sarung gue itu paling besar melalui digital, baik lewat IG, lewat platform-platform e-commerce. Dan itu yang sangat membantu kita sih untuk mendongkrak penjualan maupun melakukan penetrasi di pasar. Tips dari saya buat anak-anak muda yang berbisnis, udah jangan pernah mikirin namanya modal. Sebenarnya era sekarang itu adalah era model bisnis, bukan modal bisnis. Yang paling penting adalah kita punya konsep perencanaan yang matang, strategi yang oke, sama segmen konsumen yang tepat. Itu adalah modal bisnis yang paling kuat ketimbang uang itu sendiri. Jadi selain kalian udah punya konsepnya, yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah keberanian. Karena yang namanya bisnis pasti gagal, tapi kita perlu keberanian untuk selalu bangkit dari kegagalan kita. Ada satu UMKM namanya Stuka. Kamu Stuka nggak sama saya? Oh itu suka. Stuka ini adalah kepanjangan dari Studio Kayu nih Pateners. Nah dia adalah UMKM yang bergerak di bidang home decor. Jadi dekorasi-dekorasi furniture di rumah. Meskipun yang dijual banyaknya adalah lampu hias. Tapi yang menarik adalah furniture yang dipakai ini ya bahan-bahannya itu bahan yang terbuat dari limbah palet jati Belanda. Kita simak bareng-bareng yuk. Stuka itu studio kayu. Kita itu bisnis indie online yang bergerak di bidang minor dekor. Seperti sofa mini, terus ada lampu hias, ada wall lamp, ada woodcut lightbox, ada standing lamp, dan banyak lagi bisa dilihat di Instagram kita. Stuka itu sebenarnya awalnya berdiriin tuh sama suami saya accidentally karena sebenarnya Stuka itu awalnya buat kebutuhan kita sendiri karena suami art director, dia nyari sofa yang dia inginkan, lampu yang dia pengen, tapi tuh nggak tahu mesti nyari kemana gitu. Akhirnya kita mikir kenapa nggak desain sendiri aja, terus kita bikin sendiri aja. Nah awalnya itu.
Yang paling banyak kita produksi untuk tahun dari pertama bikin sampai sekarang itu adalah berbagai macam lampu hias. Mungkin yang paling sering kita jual tuh slide lamp, yaitu lampu foto-foto, dan woodcut light box itu kayak contohnya kayak gini. Ini woodcut light box di mana orang bisa custom gambar yang mereka pengen, bisa wajah, bisa binatang, bisa huruf atau apapun. Yang membedakan Stuka sama produk sejenis lainnya itu adalah pertama, kita custom, yaitu orang bisa menyesuaikan kemauan mereka. Kedua, kita tuh penggabungan, karena kita tuh kolaborasi sebenarnya, karena kita kolektif antara sinematografi, gambar, foto pribadi, gambar bergerak, dan kita masukin ke unsur interior atau dekor. Itu yang membedakan sih. Ada aplikasi namanya Si Pitung. Nah, Si Pitung ini aplikasi marketplace yang ditujukan untuk para UMKM agar bisa menampilkan usahanya secara digital. Dan ini baru ada di Android dan bagus banget nih untuk UMKM. Sekalian saya mau naruh bisnis saya di sini. Apa ya kira-kira ya? Dan ada promo juga banyak banget. Cuci mobil, restoran, udah gitu ada makanan, minuman. Wah, banyak. Coba dicek aplikasinya. Kita lihat bareng-bareng yuk. Aplikasi Si Pitung ini merupakan marketplace mobile untuk digital store UMKM di Indonesia. Jadi toko fisik yang melakukan transaksi secara langsung ya, tatap muka, tapi transaksinya bisa dilakukan secara digital melalui perangkat aplikasi mobile. Ini merupakan salah satu inovasi kita untuk memberdayakan UMKM agar tetap bisa berusaha dan bahkan berkembang di masa yang sulit seperti pandemi ini. Peran dunia digital bagi usaha UMKM ini sangat penting, dan itu juga salah satu program pemerintah bagaimana UMKM ini bisa naik kelas dengan go digital ya, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada agar mereka bisa mencapai target customer yang lebih luas dengan waktu yang lebih panjang. Jadi tidak tergantung jam kerja dari toko sama lokasinya. Sekarang target kita emang di Jakarta dan di Jabodetabek dulu. Jadi kita sebutnya sebagai implementasi hyperlocal. Kita pusatkan di suatu lokasi yang emang padat baik dari sisi populasi maupun dari sisi usahanya UMKM ya. Aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store dan sudah di-download lebih dari 5.000 ya dalam 1 bulan ini, dan kita tetap lanjutkan akuisisi data ke pelanggan, ke customer ya, dan sudah ada lebih dari 3.000 toko yang bergabung dalam aplikasi Si Pitung. Kembali lagi di Paten bersama saya Kemal. Pateners, gimana? Apakah sudah ada inspirasi untuk memulai bisnis? Kalau belum, tenang, kita masih banyak UMKM yang lain ya. Oke, kalau udah ngomongin tentang UMKM pasti saya nggak ada berhentinya ngomong terus sampai lapar. Ada makanan nih dari Kensa Kitchen. Ini adalah usaha catering yang menyediakan berbagai jenis makanan tradisional. Tapi untuk meningkatkan nilai jualnya, dia coba bikin packaging yang bagus sekali. Packagingnya udah gitu bisa dipakai kembali. Makanya kalau misalnya mau mulai usaha, jangan lupa packaging harus benar-benar dipikirkan biar bisnisnya seperti yang satu ini. Kita lihat yuk. Nama saya Siva Elisian Adin Aryadi. Saya ownernya Kensa Kitchen atau Kensa Catering.
iseng-iseng buka PO, setting. Cuma nasi box itu awal dari cuma 10 box, jadi 20 box lagi, terus 30 box. Lama-kelamaan ya sampai alhamdulillah sampai ribuan gitu loh. Kensa itu nama anak saya Kenzi dan Salsa. Saya cuma pakai IG doang, nggak Facebook jarang saya ini kan dia koneksi, jadi benar-benar dari IG itu saya dapat ini customer. Saya kan sekarang lebih fokus ke kemasan ramah lingkungan. Kemasan-kemasan itu kan mengurangi sampah ya Mas ya, mengurangi sampah, dan kita juga membantu pengrajin-pengrajin kita yang di daerah. Best sellernya Kensa Kitchen ya, nasi bumbung. Isi dari nasi ini yang biasa jadi favorit itu nasi liwet. Nasi biru itu dari bunga telang, tapi kita juga nggak mesti harus nasi biru atau nasi liwet. Masih ada nasi merah itu dari buah bit, nasi hijau itu dari campuran dari pokcai, daun suji, dan pandan, juga daun jeruk. Setiap hari Jumat itu kita ada program nasi sedekah ya. Saya juga bantu langsung menyalurkan, kita ke masjid-masjid, terus nanti kita juga bagi di jalan. Harapan saya ya, itu saya sih maunya ya mungkin Kensa Kitchen tuh yang berawal dari rumah, mungkin nanti saya akan punya tempat, entah itu resto atau apa, itu ada sih keinginan target ke sana. Masih di bisnis makanan nih Pateners. Karena kalau dipikir-pikir ya, kalau mau mulai usaha yang paling cepat apa sih? Makanan. Tapi kalau makanannya gitu aja, siapa yang mau ngelirik? Ayo, waktu saya SD saya sering banget beli yang namanya rambut nenek. Nah, rambut nenek ini kalau zaman dulu belinya di abang-abang, di kaleng ya. Kaleng rengginang atau kaleng kerupuk yang gede banget. Tapi kalau sekarang jualannya kayak gitu, mohon maaf, gak ada yang lirik. Nah, ini ada yang melihat peluang. Ini satu UMKM keren banget, namanya Snazzy Boom. Dia bikin packaging yang sangat kekinian dan rasanya macem-macem. Kita lihat bareng-bareng. Ini dia Snazzy Boom. Jadi awal mulanya usaha Snazzy Boom ini adalah berawal dari perbincangan saya dengan teman-teman, di mana teman-teman saya nanya, sekarang beli arum manis di mana ya? Akhirnya kita melihat bahwa di sini ada sebuah peluang bisnis. Dan kalau usaha Snazzy Boom sendiri, kita baru mulai sekitar 1,5 bulan. Dan yang nggak disangka-sangka adalah respon pasar positif terhadap produk ini. Snazzy Boom itu artinya adalah sebuah ledakan yang manis. Dan dari nama ini tersimpan sebuah visi misi daripada Snazzy Boom ini. Kita berharap someday Snazzy Boom akan meledak di pasaran dengan kekuatan arum manisnya. Dan dari produknya sendiri kita menjual arum manis. Mengenai rasa sendiri, kita ada berbagai macam varian rasa. Kalau yang mainstreamnya adalah rasanya original aja, kalau di kita banyak pilihannya. Ada rasa durian, rasa melon, dan lain-lainnya gitu loh. Dan mengenai packaging sendiri, kita benar-benar mengkonsepkan ini menjadi sebuah packaging kemasan yang interaktif gitu. Jadi customer bisa beli, dan dia bisa ngasih ke orang lain dan bisa nulis namanya. Pesannya di packaging itu sendiri. Kendala yang sering kita hadapi awal arum manis sih. Arum manis soalnya kita harus order dulu ke Lamongan, baru besoknya baru bisa kirim. Jadi stok arum manis itu kita harus pastikan hari ini ada, besok pesen, baru besoknya lagi baru datang. Nah itu kendala. Kedua adalah packaging. Nah kalau packaging ini kita masih nyari composite can ini jarang, maksudnya jarang, dan kita lagi nyari-nyari bener pabrik atau toko yang punya stok banyak tentang komposit ini. Untuk memulai bisnis ya Pateners, kalau dulu sebelum pandemi ya, kita hanya memikirkan hanya kualitas dan harga. Tapi sekarang nomor satu adalah gimana prokesnya. Nah ini seperti ada satu klinik gigi, ini prokesnya luar biasa bagus sekali. Dan akhirnya dilirik oleh banyak orang. Kayak apa prokesnya? Kita lihat bareng-bareng. Ini dia.
Nama saya Dr. Didi, saya ada di Dental Safe. Oke, jadi ide awalnya adalah di masa pandemi ini kita ingin membuat klinik gigi yang bisa melayani walaupun di masa pandemi. Karena semua masyarakat tetap membutuhkan perawatan gigi jika ada sakit atau keluhan di giginya, itu ide kami. Jadi tetap kita melayani untuk masyarakat pada saat pandemi kepada orang yang membutuhkan. Di tahun 2021 kami Dental Safe buka, berdiri sejak tahun 2021 Februari hingga saat ini pada masa pandemi yang masih berlanjut yang kita harapkan selesai. Untuk servisnya di masa pandemi ini kita ada melayani servis untuk konsultasi via online. Kita mengutamakan adalah kebersihan dan higienitas. Jadi di saat pasien datang kita akan memeriksa suhunya, kemudian kita harapkan pasien harus datang dengan membersihkan tangannya, bisa dengan hand hygiene atau dengan sabun di tempat pertama kali masuk. Kemudian kita berikan APD atau alat pelindung diri seperti masker, kemudian head cap, kemudian baju APD supaya pasien tetap merasa aman dan bersih. Kemudian di ruangan tempat praktek kita ada namanya HEPA filter. Jadi di tempat praktek ini selalu bersih dan tidak ada kuman-kuman atau virus yang bertebaran. UMKM saya tahu adalah perjalanan dan hasil akhir. Namun di masa pandemi yang sulit ini kita harus tetap bisa berkreasi, kreatif untuk melayani masyarakat dengan tujuan yang mulia sehingga kita mendapatkan usaha yang baik dan berkah. Pateners, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, mencari dan mengulik ilmu ya dari satu pebisnis catering. Kita gali dan kita colong ilmunya mumpung ada di sini. Ya Mbak Mi ya. Oke, Mbak Mi, ini katanya bisnisnya rame banget di masa pandemi, tapi udah lama udah ada ya kan? Lama-lama banget sih enggak. Tahun berapa sih mulainya? Kita mulai itu tahun 2018. Ketika aku lagi hamil. Waktu itu kan memang harus stop kerja kan. Cuma namanya adalah Dapur Mamami. Dapur Mamami JKT kalau IG-nya. Dan ini ada offline-nya apa cuma online? Online. Online, oke. Nah terus kemudian ketika pandemi, sebetulnya ada satu regular customer yang memang tiap hari Jumat itu suka Jumat Barakah. Emang dari saya kepengen pengen kasih deh ke kirim makanan ke nakes. Nah saya taruh dong di IG. Nah alhamdulillah banyak sekali respon yang baik gitu loh. Dari teman-teman maupun customer Dapur Mamami yang mau dong ikutan ya kan nyumbang ke nakes. Ya udah sejak itu akhirnya hampir semua rumah sakit rujukan COVID udah kita kirim. Wow. Jadi satu sisi ada keuntungan dan ada berkahnya nih. Karena saya yakin banyak sekali di sana ya partners yang sedang menyaksikan pengen juga ikut. Kadang-kadang linknya ini yang kita nggak punya. Makanya memang paling bener kita harus punya kontak personnya dulu sih. Nah untungnya dengan link yang ada itu, aku menggunakan koneksi yang ada untuk a good cost ya, kan? Ya udah jadi setiap kali mau kirim biasanya memang kontak dulu. Tanya dulu satu-satu tuh, mencari rumah sakit mana yang memang kira-kira belum dapat banyak untuk sumbangan makannya. Dan ini bisa dibilang meningkatkan sales dari usahanya Mbak Mi juga dong pastinya ya? Di saat seperti sekarang ini kita untuk bertahan aja kayak masih blessing banget nggak sih gitu. Jadi ya emang saatnya sekarang memang kayaknya ya udah begini aja gitu jalannya. Dan dengar-dengar nih Mbak Mi juga mempunyai paket untuk isoman katanya, untuk dikasih atau orang memberikan kepada teman dan keluarganya, betul ya? Ya jadi dari pengalaman kemarin
kebetulan sekarang klaster rumah tangga lagi banyak sekali ya. Dan itu akhirnya inspire aku. Karena itu sangat membantu banget di masa seperti itu di mana aku nggak bisa mikir. Jadi soon kita akan merilis si paket isoman. Dan bonusnya adalah mungkin kita bisa kasih jadi dari paket Monday to Friday kita bisa kasih free kaldu, karena kaldu kan bagus banget ya untuk apalagi untuk anak-anak atau jamu. Oke. Ini gimana sih bisa, maksudnya di saat sakit aja Mbak Ami bisa tetap mendapatkan ide gitu loh. Gimana sih Mbak Ami biar bisa punya gairah terus untuk beride terus gitu? Ya karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung ya kan. Mau sampai kapan terus kita terima aja, kita diem aja kan juga nggak mungkin kan. Ya at least we have to do something gitu loh. Situasi seperti sekarang ini justru kita harus cari celahnya gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk tetap kita bisa punya penghasilan. Dan yang paling penting adalah gimana kita bisa bantu orang-orang sekitar kita. Dengan kita menciptakan sendiri lapangan kerja buat kita, insya Allah kita juga menciptakan lapangan kerja buat orang-orang di sekitar kita. Luar biasa. Nah Mbak Ami ada nggak sih cerita nganterin makanan ataupun ya bisa bilang sumbangan dari orang-orang ini ke bisa dibilang red zone? Kalau aku kan karena udah mendapatkan kontak person dari setiap rumah sakit rujukan, kan udah kontakan dulu kan. Jadi memang udah tanya SOP-nya seperti apa. Emang tidak dianjurkan kita untuk datang sendiri. Jadi memang disarankan sama kontak person-nya, ya udah langsung kirim aja. Cuma kan kita udah ada kontaknya dari siapa segala macam. Dan aku untuk pengiriman nasi box untuk nakes itu aku memberikan free ongkir untuk pengiriman makanannya. Mbak Ami mungkin bisa kasih sedikit semangat untuk teman-teman di luar sana biar punya semangat sama seperti Mbak Ami gitu loh. Untuk parteners yang mungkin mempunyai bahkan yang baru mau memulai usaha kuliner, sounds very cliche tapi jangan takut untuk mulai. Lo harus kalau misalnya udah kepengen punya plan, punya idea, lo jalani secepatnya. Kemudian kedua dengan situasi yang sekarang, lo harus mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi di situasi seperti apapun. Kalau di sekarang contohnya di situasi pandemi ya cari celah. Apa yang masih bisa aku lakukan? Celah apa? Peluang apa yang masih aku bisa masuk nih gitu. Jangan lupa untuk berbagi. Wow, itu semua ya. Cari peluang, peluangnya pasti ada dan berbagi. Jangan lupa untuk berbagi. Rezekinya balik lagi. Jangan lupa untuk berbagi itu bukan melulu dengan kita kasih uang ya, tapi dengan kita menciptakan peluang kerja untuk kita sendiri. Insya Allah kita bisa menciptakan peluang kerja buat orang-orang, at least di sekitar kita deh. Amin. Terima kasih banyak nih Mbak Ami ya. Kalau misalnya pengen tahu lebih lengkapnya lagi, ada di @dapurmamami ya. JKT. Kami terima kasih banyak udah mampir ke sini. Dan semoga tamu kita ini menginspirasi untuk partners dan siapa tahu bisnis Anda ya partners besok yang ada di sini akan saya ajak ngobrol. Terima kasih banyak. Sampai jumpa ya Mbak Ami ya. Thank you. Kita balik habis yang satu ini jangan kemana-mana. Untuk para partners yang mempunyai atau bahkan yang baru mau memulai usaha kuliner, kalau kamu udah punya ide, kamu udah punya plan, laksanakan segera. Kemudian manfaatkan setiap peluang yang ada. Dan jangan lupa untuk berbagi. Dengan kamu menciptakan peluang kerja bagi diri kamu, insya Allah kamu memberikan lapangan kerja dan peluang kerja bagi orang-orang di sekitar kamu. Pasti bisa. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners pasti setuju sama saya kalau Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang kreatif. Kreatif dalam hal menciptakan barang, menciptakan produk untuk dijual. Di sosial media banyak banget produk-produknya. Nggak percaya? Kita lihat. Yuk, ini dia produk yang pertama. Yang saya temukan di sosial media namanya adalah 3.000 Things. Nah, inilah piring-piring. Tapi kenapa dibeli sama orang dan kenapa laris banget? Karena warnanya, motifnya unik-unik dan lucu-lucu. Nggak percaya? Lihat nih. Partners, siapa nih yang kalau makan suka difoto dulu? Nah, produk dari @3.000 Things
ini menawarkan banyak varian wadah makanan yang Pateners bisa pilih dengan beragam bentuk dan motif karakter yang lucu-lucu. Kalau di tempat makannya kayak gini, bisa bikin mood makan makin tinggi nih Pateners. UMKM Indonesia emang kreatif banget. Produk selanjutnya ada Kalanjana_craft. Nah, coba dilihat deh, ini kreatif banget nih yang saya temukan. Ada topi ya, yang warnanya itu dan motifnya matching dengan maskernya. Dia juga punya tas anyaman yang dilukis. Lucu-lucu, ada yang gambar pemandangan, ada yang gambar burung. Wah, nih lihat deh, bagus banget. Buat Pateners yang suka dengan fashion unik, original, nyeni, dan berbeda, boleh dicek nih @kalanjana_craft, UMKM yang memproduksi tas anyaman dari daun pandan dan dipadukan dengan lukisan ini memiliki cerita tersendiri. Dibuat secara handmade yang pastinya berkualitas. Selain itu, ada juga tas yang bisa kamu kombinasikan dengan masker dan topi. Jadi, biarpun lagi pandemi, gaya harus tetap keren ya Pateners. Produk keren yang ketiga adalah minuman yang namanya kombucha. Nah, namanya di sosial media adalah 7.kombucha. Katanya kombucha ini rasanya buah-buahan ya. Udah gitu bagus untuk kesehatan ya. Coba dilihat deh. Nah, ini begitu saya buka sosial medianya, yang bagus apa? Tampilan sosial medianya juga bagus. Udah gitu ini ada manfaatnya untuk kita kalau minum ya. Pengen tahu kayak apa? Kita lihat nih, 7.kombucha. Nah, kalau produk yang satu ini merupakan minum teh hasil fermentasi dari buah-buahan, daun, dan bunga. Selain menyediakan varian rasa yang berbeda, @7.kombucha juga menawarkan berbagai variasi ukuran kemasan. Manfaat dari minuman kombucha ini adalah untuk menjaga sistem pencernaan dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh Pateners. Sehat selama pandemi itu harus ya Pateners. Produk keren berikutnya Pateners datang dari Oknum Ink. Nah, itu namanya di sosial media. Jadi dia membuat produk-produk yang terbuat dari kulit Pateners dan detailnya bagus. Namanya lah Oknum Ink. Ada sabuk, ada strap, ada name tag, semuanya kulit. Yang nggak saya temukan cuma sate doang yang ada di sini. Oh, sate kulit beda. Ini dia Oknum Ink. Buat Pateners pecinta produk dari bahan kulit, tentunya akan mencari sesuatu yang berbeda dari koleksi yang sudah dimiliki. @oknumin membuat inovasi produk keren dari bahan kulit seperti asbak, pengikat buku, masker, sampai tas khusus untuk diikatkan pada bagian depan dari sepeda lipat. Nggak hanya itu ya Pateners, Oknumin juga memiliki produk lain yang bisa menambah penampilan kamu jadi lebih keren nih. Mantap! Produk keren berikutnya Pateners, ini sih keren bangetan. Jadi dari kerang udah gitu dirubah menjadi macam-macam nih. Kulit kerang dijadiin gelas. Dan nggak tahu ya, saya ngelihatnya jadi mewah gitu. Udah gitu ada yang dijadiin tempat sabun. Silakan dilihat, Instagramnya adalah Unique Ethnic. @unique ethnic yang punya produk keren dari bahan plastik yang dilapisi kulit kerang dan juga produk dari bahan kayu. Produknya sangat beragam, mulai dari tempat sabun cair, sabun batang, nampan, tempat obat nyamuk, sampai tempat tisu. Nggak cuma itu Pateners, @unique ethnic punya pajangan yang berbeda dari pajangan biasa yang bisa mempercantik dekorasi rumah kamu. Aduh, keren-keren banget kan? Saya belum pernah ngeliat tumbler yang lebih keren daripada tumbler kita, Pateners. Mohon maaf ya, Paten punya tumbler ini bener-bener limited edition. Yang punya cuman saya, host, dan tamu-tamu yang datang. Ini limited edition dan gak ada yang punya selain kita. Tapi begitu saya lihat sununiverse.ltd di social media, wow, ini kreatif banget tumblernya. Sekarang kan lagi pandemi. Nah, katanya kalau mau lebih prokes, lebih aman kemana-mana bawa tumbler sendiri, ya kan? Biar nggak sharing dan lain-lain. Nah, jawabannya ada di sununiverse.ltd. Lihat deh, kayak apa? Bagus banget. Dan motifnya, wow, keren banget, wow. @sununiverse.ltd menyediakan tumbler dari bahan aluminium dengan konsep desain neo-expressionism. Nih, di mana motif dan desainnya limited edition dan memiliki filosofi tersendiri di setiap produknya.
Selain bermanfaat, dengan menggunakan tumbler ini pasti bikin Pateners makin kekinian. Cus, langsung cek Instagramnya. Oh iya, tumbler ini bisa dikirim ke seluruh Nusantara pastinya. Produk keren berikutnya, kenapa saya bilang keren Pateners yang saya temukan di sosial media, karena dia bisa menaikkan kelas dari makanan yang bisa dibilang merakyat di Indonesia dan disukai oleh semua orang, yaitu gorengan. Siapa yang nggak suka gorengan? Nggak mungkin kayak seminggu nggak makan gorengan sama sekali Pateners. Nah ini ya, ada yang melihat peluang itu, namanya gorengin.dong. Jadi dia mengangkat ya level dari gorengan ini menjadi luar biasa dan kekinian. Dari apa? Dari packagingnya dan juga dari inovasi bumbu-bumbunya. Kita lihat kayak apa, ini dia. @gorengan.dong membuat gorengan yang kita makan sehari-hari naik kelas nih Pateners. Yang membedakan dari gorengan pada umumnya, @gorengan.dong menyediakan 4 jenis gorengan dengan beberapa varian saus yang bisa kita cocol saat makan. Dan packagingnya praktis banget, nggak bikin repot kalau mau dibawa kemana aja. Selain itu, @gorengan.dong juga menawarkan sistem waralaba untuk kalian yang ingin berbisnis. Gimana? Bisa jadi inspirasi usaha kalian kan? Sekarang banyak sekali produk ya Pateners yang berbau aman dan bagus untuk lingkungan. Mulai dari makanan, sedotan, piring, ya, baju bahkan sekarang ya. Dan ini ada tas dan beberapa aksesoris yang terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Namanya adalah Petal Set Bloom. Saya temukan ini di social media. Unik, kreatif, dan sangat kekinian. Kayak apa? Kita simak bersama-sama. Sangat keren dan sangat membanggakan. Produk Indonesia memang juara nih. Untuk membantu mengurangi pembuangan limbah, sekarang sudah banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungan, seperti @petalsetbloom, UMKM yang menggunakan limbah daun dan bunga dari dekorasi pernikahan yang kadang hanya digunakan dalam 1 hari saja. Motif daun dan bunga ini dijadikan motif produk pada scarf, tas, dompet, dan masih banyak lainnya. @petalsetbloom memberikan kesempatan hidup kedua untuk daun dan bunga dengan fungsi yang berbeda. Kreatif banget ya Pateners! Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Masih di Paten, masih di sini dong semuanya, masih kan? Bagus. Sekarang kita masuk ke segmen Dunia Dalam Inspirasi. Kita bisa lihat ada ide-ide ataupun inovasi apa saja sih yang dilakukan oleh UMKM atau pebisnis di luar negeri yang kita bisa adaptasi di Indonesia. Baik itu produknya ataupun cara jualannya dan lain-lain. Nah seperti yang satu ini Pateners, ini ada cara yang unik untuk mempromosikan sayur. Wah. Kalau kita lihat aplikasi yang joget-joget ya, itu bukan cuma joget-joget. Ternyata di balik joget-joget itu ternyata dia jualan dan memperkenalkan produknya. Nah, kalau ditanya, kok gitu? Ya, zaman sudah berubah. Dunia sudah berubah dan kita harus mengikuti tren yang ada. Contohnya yang satu ini, ada di satu negara, dia jualan sayur, tapi caranya joget-joget. Lucu, lengkap dengan kostumnya. Kita simak bersama-sama. Pateners, salah satu cara agar produk yang kita miliki dapat dikenal masyarakat luas adalah melalui promosi. Nah, untuk mempromosikan produk yang Pateners miliki, tentunya harus kreatif dan menarik sehingga menjadi daya tarik konsumen. Seperti inovasi yang satu ini nih, yakni Vegetable Fashion Show, yang dimana para petani berjalan mengarah kamera dengan membawa hasil panennya, serta menggunakan kostum yang juga terbuat dari hasil panen dengan ekspresi yang menggemaskan. Unik banget! Cara unik seperti ini tentunya akan membuat konsumen penasaran. Nah, hal tersebut menjadi momentum yang pas untuk menarik minat konsumen. Untuk Pateners yang saat ini sedang bingung untuk memperkenalkan produk yang dimiliki, bisa dicontoh nih ide-ide unik seperti ini dengan cara yang unik dan mengundang canda tawa. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali.
Dari tadi udah ngeliatin banyak banget bisnis-bisnis yang bagus-bagus ya, dan kreatif dan kayaknya sangat menguntungkan. Tapi Pateners bingung, pengen banget mulai usaha. Mulai dari mana ya? Dan bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Makanya kita mulai segmen yang satu ini untuk memulai usaha. Ayo berjualan. Produk yang pertama adalah di bidang fashion. Ini ada yang namanya @mymags.shop. Selain sepatu yang unik, UMKM yang ini juga menyediakan sendal kasual yang terbuat dari bahan yang nyaman dengan sol karet yang tebal. Pemilihan alas kaki memang bukan hal yang mudah, di mana Pateners harus merasa nyaman dan percaya diri pada saat memakainya. Terlebih untuk sepatu. Wah, ini sih udah pasti keren dan nyaman. Produk selanjutnya adalah minuman. Namanya adalah Meet Jelly Official. Menyediakan susu jelly yang sehat dan kaya rasa. Tersedia dalam 10 varian rasa. Meet Jelly Official tidak menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan loh Pateners. Produk ini sudah bersertifikasi BPOM, LPPOM MUI, serta CAC. Ngebayangin aja udah seger banget. Susu dicampur dengan jelly, wah sedap banget nih. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Halo Pateners, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Bagus Adikarto Gondo Hadiwinoto Mangkubrata Diharjo di Berita Bagus. Saya kan nggak boleh buka masker karena harus prokes toh. Nggak percaya ini bagus beneran. Lihat belangkonnya. Kumisnya di dalam sini. Nggak percaya? Nih ya, nih. Tuh kumisnya ada toh. Berarti ini Mas Bagus beneran. Nggak mungkin bohongan, ini beneran. Oke, langsung kita masuk ke berita bagusnya seperti apa. Nah, Pateners. Bisnis ini pada masa pandemi semuanya turun. Omset turun, jumlah yang beli turun, semuanya turun. Tapi ada satu bisnis yang omsetnya, waduh, katanya hingga 500% pada saat pandemi. Ini berita bagus dan harus dicontoh. Ini merek sepatu namanya adalah Prabu. Dan ini sepatu yang luar biasa tembus pasar ekspor. Wah, jadi pengen tahu, kita contoh bareng-bareng ya. Apa strateginya, gimana caranya. Mudah-mudahan kita bisa dapat ide dan omset kita juga jadi naik ke atas. Wah, kita simak bersama-sama. Ini dia berita bagusnya. Di masa pandemi ini, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan omset, bahkan berhenti produksi karena daya beli masyarakat menurun. Namun di sisi lain, ada UMKM inspiratif, yaitu sepatu Prabu yang tetap bertahan dan terus melebarkan sayapnya hingga menembus pasar ekspor. Owner dari Prabu Sepatu, yaitu Lisa Yuni, mengungkapkan bahwa produknya menggunakan bahan lokal 100% kulit sapi Jawa. Selain melakukan diversifikasi lini produk ke pasar kasual dan segmen pasar ladies, sepatu Prabu juga sudah berekspansi ke luar negeri. Keren banget ya Pateners. Maju terus UMKM Indonesia. Baiklah, untuk itu saya undur diri. Kita akan ketemu lagi berikutnya dengan berita bagus yang lain bersama saya, Bagus Adikarto Gondo Hadiwinoto Mangkubrata Diharjo di Berita Bagus. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, waktu untuk Paten Surprise. Kenapa Paten ini membuat yang namanya segmen ini? Karena kita menemukan banyak sekali produk yang bagus. Kalau makanan enak-enak, lezat-lezat, punya rasa yang unik. Tapi sayang, brandingnya kurang. Nah, berkat bantuan dari teman saya ya, Mas Karyo akan saya minta untuk langsung bergerak ke satu UMKM yang punya potensi untuk jualan. Tapi brandingnya bisa dibilang hampir tidak ada dan kurang jualan. Oke, saya chat dulu Mas Karyo ya. Mas Karyo langsung saja bergerak. Bantu industri rumahan yang belum punya branding
langsung kasih hadiah branding yang bagus biar usahanya lebih untung. Langsung laksanakan. Semoga yang didatangi oleh Mas Karyo adalah bisnis Anda. Amin, 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 amin. Bos, ini kita nggak ada tugas dari Bos Kemal nih. Oh nih, bentar. Oh, bunyi tuh. Oh iya. Bentar. Oh, Mas Karyo langsung aja bergerak bantu industri rumahan yang belum punya branding. Langsung kasih hadiah branding yang bagus biar usahanya lebih untung dan langsung terlaksanakan. Ini tugasnya, ayo. Tugas ya. Alhamdulillah ya Allah. Tugas. Bos, itu dia bos, tukang bos. Itu bos. Oh iya. Ya, Itu. Oh, tukang cukurnya juga ngelamun di depan ini. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas, ini tempat cukur ya? Iya, Mas. Oh, cuma begini aja Iya. namanya. Ini begitu kan nggak kelihatan, Mas? Iya, bener. Mestinya kok jelas di depan gitu brandnya. Iya. Nama tempat cukurnya kelihatan, nama orang-orang. Kalau begini kan yang lewat juga kecepet nggak kelihatan. Iya, bener. Kenapa sih nggak bikin yang lebih bagus gitu? Ada modal, Mas. Hah? Tapi sekarang PPKM. Oh, sepi ya cukur ya? Iya. Mau saya kasih tahu nggak informasinya tentang bagaimana caranya supaya tempat ini menjadi tempat usaha yang profesional? Boleh banget. Tinggalin nggak apa-apa nih? Gak apa-apa. Lagi sepi sih ya? Iya. Kita ngobrol di situ yuk. Ayo. Oke, yuk. Yuk. Jadi nama brand itu penting, Mas. Iya. Punya usaha itu mesti nama dagangnya kelihatan. Oh iya. Tukang cukur apa gitu, terus harganya berapa aja. Kalau Oke. cukur berapa, kalau cukur jenggot berapa. Iya. Itu mesti kelihatan jelas, jadi kelihatan profesional. Tempatnya juga rapi, bersih, ada tempat peralatannya, kelihatan lebih higienis gitu. Itu baru usahanya bakal maju. Jadi orang percaya, oh iya nih tempat ini bersih nih. Kita jangan takut karena tempat ini udah higienis, profesional kerjanya gitu. Oh begitu, Mas. Kamu udah lama kerja begitu? Lumayan. Berapa tahun? Udah 6 tahunan. Wow, 6 tahun? Iya. Tapi brandnya begitu aja? Iya. Wah, nanti deh, tenang aja. Pokoknya saya bantu. Oke, sip dah. Nah, Mas, perkenalkan. Saya ini Mas Karyo sebenarnya. Oh, Mas Saya Karyo. itu dari program paten di TVRI. Pernah nonton program paten? Pernah, Mas? Pernah? Pernah. Tahu kan? Oh iya, tahu. Itu program penting banget buat ditonton setiap Jumat malam di TVRI. Itu akan mengajarkan Mas bagaimana bisa berusaha, bagaimana bisa mengembangkan usaha dan berinovasi supaya usahanya semakin berkembang. Oh begitu ya. Iya, dan hari ini Mas mendapatkan surprise dari program paten. Pengen tahu surprise-nya apa? Apa coba lihat. Ayo kita tanya yuk. Oke, selamat buat Pak Nandang. Karena Pak Nandang adalah orang yang terpilih mendapatkan surprise dari paten. Kita kasih branding buat Pak Nandang, pangkas rambut Pak Nandang. Bantuan promosi UMKM dari paten hanya tayang di TVRI. Selamat sekali lagi Pak Nandang. Terima kasih. Oke Pak Nandang, perlu saya ingatkan ya. Pak Nandang harus mendaftarkan brand ini ke HAKI, ya, hak intelektual, supaya brandnya tidak ditiru sama orang lain dan kelihatan lebih profesional. Selain itu, paten surprise juga kasih Pak Nandang ini ya.
Ini dia, ini buat prokes Pak ya. Ada masker, ada face shield, ya, ada sarung tangan, dan juga ada sanitizer. Yang dipakai ya buat jaga prokes. Dan satu lagi Pak Nandang, kita memberikan ini dia, bantuan tambahan modal dari Paten Surprise. Selamat ya, semoga usahanya maju dan sukses. Terima kasih. Yo Pateners, sekali lagi selamat atas Pak Nandang karena dia berhak mendapatkan surprise dari Paten di episode kali ini. Semoga episode berikutnya adalah Anda yang beruntung dan tunggu saya di kota Anda. Jangan lupa saksikan Paten setiap Jumat malam hanya di TVRI. Dapatkan informasinya, dapatkan edukasinya, dapatkan inovasinya untuk usaha Anda lebih maju. Tetap menjadi pahlawan ekonomi Indonesia, maju terus UMKM Indonesia, terus menjadi pejuang ekonomi Indonesia, dan menjadi pahlawan ekonomi Indonesia. Selamat buat para UMKM, terus berjuang, maju terus, pantang mundur. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih bersama saya dan juga Bos Kemal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Paten udah memberikan bantuan, memberikan peralatan, bikin branding, segala macamnya. Semoga bermanfaat, usaha saya makin maju ke depannya. Terima kasih Paten. Nggak kerasa Pateners, sudah 1 jam saya menemani Anda semua ya. Waktunya saya untuk undur diri. Jangan lupa untuk tetap dijaga protokol kesehatannya Pateners ya, biar kita tetap sehat dan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Dan semoga dari acara hari ini Pateners mendapatkan yang namanya inspirasi. Kalau belum, tenang, masih banyak UMKM yang lain di episode berikutnya. Jadi tonton terus Paten. Untuk itu saya Kemal undur diri dan sampai jumpa. Dah.